Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka kitab kita masing-masing dari surat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Hari ini saya memberikan judul khotbah saya, serangan fajar yang mematikan. Nah, kalau bicara serangan fajar, pasti masih hangat dalam ingatan Bapak Ibu sekalian. Menjelang pemilu kemarin, handphone Ibu Gembala mulai sering berdering. Hanya mau bertanya, "Tante, adonggo serangan fajar?" Tante ini memang sudah digariskan dia menikah dengan orang Tarutung yang nama desanya adalah Sakaran. Jadi nama desa kami itu namanya Sakaran. Konon katanya nama Sakaran ini itu bermula dari kata sakalan, di mana orang mencincang daging, di mana orang mengiris bawang, di mana orang melakukan banyak hal di atasnya, tetapi dia sendiri tidak bisa menikmatinya. Hanya orang lain yang bisa menikmatinya. Sakalan tidak pernah bisa menikmati saksang, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dia menjadi alat utama untuk menjadikan saksang, tidak bisa. Dan istri saya ini mulai dari dulu menjadi sakalan. Saya berpikir, amang teh biado nasi naton. Orang kalau mau berhutang pasti pakai nama Ibu Gembala. Kalau Ibu Gembala sudah izin, maka yang mau mempiutangkannya setuju. Nanti kalau yang mempiutangkannya itu tidak mendapatkan bayaran yang tepat sesuai waktu, maka istri saya yang akan dicari-cari orang. Kan karena Ibu Gembalanya itu kusetuju itu. Jadi dia namanya Sakalan. Nah, kemarin mulai orang bertelepon, "Tante, alondo serangan fajar." Nah, dulu waktu film Jalur Kuning, peperangan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, serangan fajar itu dilakukan ketika musuhnya sedang berpikir semuanya sedang aman. Ketika pada waktu itu, pada masa penjajahan Belanda berpikir bahwa mereka sedang nyaman, tidak ada pergolakan. Kenapa? Sebab pergerakan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu adalah dari hutan ke hutan, tidak ada yang kelihatan. Sampai tiba pada suatu saat mereka membuat satu serangan yang disebut dengan serangan fajar. Serangan fajar sekarang itu berbeda. Para jenderal-jenderal mulai turun untuk memberikan satu harapan dengan memberikan amplop. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000, bahkan ada yang lebih besar 300.000. Nah, yang sempat menerima 50.000 nyesal. Adanya rupanya yang berani kasih 300.000. Kemarin ada teman saya, seorang pendeta, dia datang, lalu dia tepuk kepalanya, dia bilang,
Ah, kenapa kau? Yang kudu itu kalah. Loh, kok bisa kalah? Pelit sekali. Gak mau kasih uang. Pelit sekali. Kalau dulu Bapak Ibu saudara sekalian, caleglah yang berjanji untuk masyarakat. Aku berjanji, nanti kalau aku terpilih, maka jalan sampai ke Gang Sepadan itu di ujung. Kita akan buat aspal beton. Kita akan berikan pohon-pohon terang ketika menjelang Natal dan lain sebagainya. Tapi sekarang masyarakat yang berjanji kepada caleg berbeda Bapak Ibu. Jadi baik serangan fajarnya berbeda, baik janji-janjinya berbeda. Banyak juga pendeta-pendeta yang berjanji kepada caleg. Dia mendatangi caleg, dia katakan, jemaat kami ada 100 kakak, mau kasih berapa? Kalikan saja kali 100.000. Padahal siapa pendeta yang bisa untuk mengarahkan jemaatnya untuk memilih satu orang? Pilihan kita semua beda. Itulah sebabnya saya katakan pendeta tidak bisa masuk berpolitik. Pendeta hanya bisa untuk berdoa. Amin, saudaraku. Masyarakat juga sama. Mereka mulai berjanji, mereka bertemu. Iya, kita berjanji. Kami dalam satu keluarga ada 5 orang. Kali berapa? 100.000. Besok malam datang lagi yang lain. Dia buat juga janji yang sama. Amang naswasi dorhamuna sadde masude caleki. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai anak Tuhan kita harus belajar untuk memahami bahwa hidup kita adalah hidup di mana kita harus menjadi berkat. Katakan amin. Hidup kita adalah hidup di mana kita harus menjadi berkat. Tidak sampai di mana uang 200-300 ribu. Tapi bagaimanapun itu menjadi satu serangan yang membuat seseorang bisa lalai untuk memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Kita sudah berbicara bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Kita juga sudah berbicara bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pencobaan. Dan kita sudah berbicara bagaimana kita terus berjalan bersama-sama dengan Allah, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan masalah kehidupan kita. Amin, saudara. Kenapa kita harus bisa berjalan? Kenapa kita akan memiliki kemenangan atas pencobaan? Ada 2 hal yang saya sudah beritahu, bahwa Allah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Amin, saudara. Haleluya. Seberat apapun masalah yang saudara hadapi, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Dan Allah akan selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Haleluya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang strategi. Jadi kalau tadi kita 3 minggu terakhir ini kita berbicara dari pihak Allah, sekarang kita berbicara tentang strategi, pola, cara kerjanya iblis untuk menjatuhkan seseorang. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana cara, bagaimana strategi. Nah, kalau kita tahu strategi musuh kita, maka akan mudah saja bagi kita untuk menghindar. Maka akan mudah saja bagi kita untuk menghadapinya. Kita belajar tentang strateginya, kita belajar tentang pola yang dia kerjakan, dan kita belajar tentang segala sesuatu yang dia kerjakan. Dan itu selalu sama
dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Manusianya saja yang tidak mau belajar bagaimana dia harus menghadapi setiap pencobaan itu dengan benar. Haleluya. Nah, saudara perhatikan dalam pembacaan kita hari ini, dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Jadi sama seperti saya dan saudara, Yesus juga pernah mengalami masalah. Yesus juga pernah diperhadapkan dengan penderitaan. Bahkan penderitaan yang jauh melebihi dari apa yang saudara pernah rasakan. Kesulitan. Dia juga tahu bagaimana dia ditinggalkan. Dia juga tahu bagaimana dia dihianati oleh sahabatnya sendiri. Dia juga tahu bagaimana ketika dia berbicara dan dia tidak didengar. Dia juga tahu bagaimana pahitnya hidup ketika dia melakukan sesuatu yang baik tetapi dia ditolak. Dia pernah merasakan itu. Tetapi perbedaannya ketika anak-anak Tuhan sering jatuh terperangkap dengan pencobaan itu, Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara, dia tidak pernah tersandung. Haleluya. Itu berarti bahwa mengalami penderitaan itu tidak selalu bisa dihubungkan dengan dosa. Mengalami penyakit itu tidak selalu bisa dihubungkan dengan kesalahan. Mengalami pencobaan itu tidak bisa selalu dihubungkan dengan dosa dan kesalahan. Amin, saudara. Ayub, dia mengalami penderitaan bukan karena dia berdosa, tetapi sebaliknya firman Allah berkata bahwa dia adalah seorang yang memiliki satu kehidupan yang saleh. Dan lihatlah betapa luar biasanya apa yang dialami oleh Ayub ketika dia tetap bertahan. Dia memiliki satu akhir yang manis. Katakan amin. Dia memiliki satu akhir yang membahagiakan. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan ini. Tetapi saya juga mau katakan kepada saudara, saya bukan pengkhotbah yang mau bicara dengan mulut-mulut. Setiap pencobaan tidak selamanya berakhir dengan sebuah akhir yang manis. Jadi jangan pernah saudara mengeluh berkata, Tuhan, bukankah aku telah berlaku setia? Bukankah aku telah berlaku baik? Tetapi kenapa sampai sekarang saya masih tetap menderita? Sampai pada akhirnya saudara megap-megap dan kemudian dipanggil Tuhan. Saudara dipanggil dengan penyakit yang saudara miliki. Kenapa? Karena akhir dari setiap pencobaan itu tidak selalu berujung manis. Katakan saja seperti seorang yang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang pemberita Injil. Stefanus adalah seorang yang memiliki kepenuhan roh. Dia adalah seorang pekerja yang bekerja di ladangnya Tuhan. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan.
Dan ketika dia mengalami satu pencobaan, dia berakhir dengan satu hukuman di mana dia dihukum rajam. Ada Paulus di sana yang menjadi satu saksi. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita tidak berakhir dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Hidup kita kemudian akan dilanjutkan kepada satu kehidupan yang kekal, di mana saudara tidak akan mengalami penyakit, di mana saudara tidak akan mengalami susah, di mana saudara tidak akan mengalami penderitaan. Itu bagian yang terpenting untuk setiap orang percaya. Haleluya. Sekali lagi, itu menjadi bagian terpenting untuk setiap orang yang percaya. Baik Ayub, baik Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, baik Yusuf, mereka adalah tokoh-tokoh iman yang ditampilkan dalam Alkitab untuk kita dapat belajar apa yang dilakukan oleh iblis kepada mereka dan kenapa mereka bisa hidup berkemenangan. Haleluya. Yang pertama, kita dapat mengenali pola, kita dapat mengenali strategi iblis dengan menawarkan sebuah keinginan. Ini yang saya sebutkan dengan serangan fajar. Tulang. Ya, kenapa? 300.000. Ini kan yang dibutuhkan manusia pada saat ini. Ini kan yang dibutuhkan banyak orang hari-hari ini. Sampai ada satu slogan yang populer sampai sekarang. Hepeng dong mengatur negara. Kalau ada hepengmu, semuanya beres. Dan iblis menawarkan sebuah keinginan. Nanti kita akan melihat keinginan itu. Keinginan seperti apa? Saya sedikit menjelaskan Bapak Ibu. Ini adalah satu pola. Ini adalah satu strategi. Dan dunia ini tahu. Dunia ini tahu. Bukan hanya dalam politik duniawi. Di dalam gereja juga sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menjaga diri kita? Bagaimana kita tetap komitmen dengan keputusan kita? Bahwa benar hidup ini hanya untuk sementara saja. Kita hanya menumpang di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Kita baca ini perlahan-lahan dengan suara yang sedikit lebih kuat. 2, 3, ya. Sebab dari dalam timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ayat 22, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu, keinginan itu ada di dalam diri saudara. Dan iblis tahu.
Lalu kemudian dia mulai menina-bobokan saudara dengan sebuah keinginan. Nah, ada dua bentuk keinginan yang disodorkan, yang ada di dalam diri seseorang. Yang pertama itu dikatakan tadi, Markus pasal yang ke-7, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat. Ini adalah keinginan untuk berbuat dosa. Dan itu ada di dalam hati setiap orang. Nah, ketika iblis mau serang saudara, iblis datang dengan menyodorkan sebuah keinginan. Saudara diajar untuk membenci. Wah, sampai sekarang saya nggak bisa lupakan itu perkataannya itu. Terngiang-ngiang terus di telingaku itu perkataannya itu. Di dokonia watong si bironggalo. Orang Batak kan biasanya gitu. Kalau orang Cina kalau dia pendek, hei pendek, katanya dia senang. Karena memang dia pendek. Tapi kalau orang Batak kalau dia pendek, hei pendek, dia tersinggung. Kalau dia bironggalo, dia bilang hei bironggalo, dia tersinggung, dia marah Bapak Ibu. Padahal itu sebuah fakta kan. Nah kemudian itu iblis pakai untuk membuat kita menjadi seorang pembenci. Gak bisa aku lupakan itu. Di dokonya waktu si bironggalo, terbawa rabotan nih. Dia mulai membenci dan itu semakin besar. Ada masalah apa? Ketika kemudian Yusuf menceritakan mimpinya kepada abang-abangnya. Bukankah seharusnya ini adalah satu berita sukacita? Di mana lewat tafsiran mimpi itu diberitahukan bahwa Yusuf akan menjadi seorang besar. Yusuf akan menjadi seorang yang hebat. Harusnya abang-abangnya ikut bersukacita dengan itu. Harusnya abang-abangnya ikut berdoa untuk itu. Agar itu menjadi satu fakta yang menjadi kenyataan di dalam dirinya. Sebab bukankah satu kebanggaan apabila saudaranya menjadi seorang besar. Tetapi kemudian iblis memakai sebuah keinginan di dalam diri saudara-saudaranya untuk membenci Yusuf, untuk membunuh Yusuf, untuk menyingkirkan Yusuf. Dan itu adalah satu keinginan untuk melakukan dosa. Dan keinginan yang kedua adalah keinginan yang sepertinya kelihatan itu normal. Ini satu keinginan yang logis, tetapi sudah masuk kepada satu kriteria. Ada kesombongan di dalamnya. Katakanlah seperti ini. Satu keinginan untuk dihargai. Dan kalau tidak dihargai, dia akan kecewa. Satu keinginan untuk dihormati. Nah, kita coba belajar dari apa yang dialami oleh Hawa. Iblis datang dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Hawa, ya, kau luar biasa. Kau memang istimewa, kata iblis. Kau beruntung. Iya, kata Hawa.
Tuhan telah menempatkanmu di Taman Eden ini. Saya katakan, kau adalah orang yang beruntung, kata iblis. Hawa mulai berpikir, ini teman ini. Sebab telinga siapa yang tidak naik kalau dia sudah mulai diangkat? Telinga siapa yang tidak bergoyang-goyang kalau dia sudah dipuji? Tapi kemudian tiba-tiba iblis berkata seperti ini. Tetapi bagaimana? Apakah kau bisa memakan buah pohon-pohonan yang ada di taman ini? Hawa katakan bisa. Bisa, semuanya bisa. Kecuali yang itu. Meraba pun gak bisa, kata Tuhan. Memakan gak bisa. Iblis mulai muncul dengan menjodorkan satu keinginan. Hawa, engkau tidak akan mati. Kalau engkau memakannya, justru engkau akan sama seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat. Yang dia salurkan adalah keinginan untuk sama seperti Allah. Keinginan yang membuat Lucifer juga jatuh. Lucifer itu artinya adalah pembawa terang. Tetapi kemudian dia jatuh karena dia memberontak, dia ingin sama seperti Allah. Sampai akhirnya dia disebut bukan lagi pembawa terang, tapi raja kegelapan. Dan iblis menyodorkan perkara yang sama. Keinginan untuk menjadi seperti Allah. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Kau kan anak Allah. Gak boleh, kata Tuhan. Kenapa gak boleh? Kau kan diciptakan segambar dengan Allah. Kau layak untuk itu. Kau berhak untuk itu. Kau layak untuk mendapatkannya. Kau mulai mikir, benar juga, kau layak juga mendapatkan ini. Layak juga, ini kan punya bapakku juga. Punya bapakku, layak. Aku kan layak dihormati. Aku kan layak untuk menerima sanjungan. Aku kan layak dikasihi. Dan ketika engkau tidak dihormati, engkau kecewa. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3 ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita berhenti sebentar. Seorang suami bisa ngamuk-ngamuk di rumah Bapak Ibu. Seorang suami tega membuat istrinya sampai menangis. Anak tampar. Dia memperlakukan istrinya tidak ubahnya seperti orang yang tidak dikenal. Karena apa? Hanya karena tidak disiapkan makanan hari ini. Si suami mulai berpikir, itulah hakku. Aku kan layak untuk dilayani.
Aku kan layak untuk dihormati. Dan iblis mulai pakai itu. Engkau kan kepala keluarga, engkau layak untuk dilayani, engkau layak untuk dihormati, engkau layak untuk dibuatkan oleh istrimu makanan di atas meja, lalu memanggilmu sayang, makanlah, aku sudah siapkan segala-galanya. Potifar tidak. Dia mempercayakan seluruh pekerjaan kepada orang lain. Tetapi tentang makan, dia ambil sendiri. Saya belajar dari hati ini. Di pastori saya tidak pernah minta dilayani. Saya mau makan sendiri. Toh juga tidak hilang rasa hormatku sekalipun aku melakukannya. Haleluya. Iblis seringkali memakai itu. Yang tanpa kita sadari, kita menjadi sombong. Dan itu dipakai oleh iblis. Itu ada di dalam diri seseorang. Saudara tidak perlu mencarinya sampai ke tanah lapang sana. Itu ada di dalam diri saudara. Saudara harus mampu menaklukkannya. Katakan amin. Saudara harus sanggup untuk menaklukkannya. Apa yang dilakukan oleh iblis kepada Ayub? Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Kita mulai baca ayat yang ke-9 dulu. Ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekungkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah iblis dapat mandat dari Allah, Allah katakan boleh. Kau mau menjamah anak-anaknya boleh. Kau mau menjamah harta kekayaannya boleh, silakan. Lalu iblis bergerak. Iblis mulai melancarkan satu serangan yang membuat Ayub itu menderita. Sekarang dia tidak memiliki apa-apa. Dan sekarang dia tidak memiliki siapa-siapa selain istrinya. Anak-anaknya semua sudah diambil oleh Tuhan. Harta kekayaannya juga sudah diambil oleh Tuhan. Dan tetap saja Ayub berlaku setia kepada Allah. Katakan amin. Iblis satu lagi. Dia nggak senang melihat Ayub sebagai seorang anak Tuhan yang terus berlaku setia. Pikirannya terus berputar, ingin menjatuhkan dan menggagalkan pengiringan Ayub terhadap Allah yang hidup. Lalu dia datang lagi. Ya benar, siapa yang tidak setia kalau dia sehat-sehat saja? Coba engkau izinkan aku menjamah tubuhnya, biar aku juga menularkan penyakit di dalam tubuh. Kita akan melihat dia akan setia atau tidak. Sekali lagi, hanya kalau Allah memberikan satu izin, hanya kalau Allah memberikan satu mandat kepada iblis, baru iblis bisa berbuat sesuatu. Karenanya sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah engkau takut kepada iblis. Katakan amin.
Iblis tidak akan berbuat apapun terhadap engkau tanpa seizin Allah. Pilih untuk tetap takut kepada Allah. Haleluya. Jangan engkau takut kepada daun pisang yang bergoyang-goyang. Itu hanya karena angin malam yang sedang menerpanya. Itu bukan iblis, Bapak Ibu. Daun pisang yang bergoyang-goyang, saudara lari sampai saudara di rumah, mimpinya pun mimpi buruk. Mimpi saudara dicekik leher saudara sampai nggak bisa bernapas. Awalnya bagaimana? Aku melihat daun pisang bergoyang-goyang. Jangan pernah takut kepada iblis. Katakan amin. Kalau engkau merasa, engkau berpikir ada iblis di rumahmu, usir saja. Katakan ini bukan tempat, ini tempat saya. Usir saja. Gak perlu panggil dukun ke sana untuk mengusirnya. Iya kan? Ada juga yang panggil dukun. Wah, memang agak susah nih. Dari kaki Bukit Sinabung ini. Ada pula permintaannya agak susah. Apa permintaannya rupanya? Dia minta 1 ekor ayam mulai dari muncungnya sampai ke kakinya harus putih semua. Mau dapat dari mana orang ayamnya terus tiap hari nginjak tanah yang kotor? Bagaimana mau dapat putih semua? Jadi bagaimana Pung? Solusinya bagaimana Pung? Ate malia 5 juta loh raih. Gak perlu. Saudara berdiri, katakan dalam nama Yesus, aku usir engkau keluar. Haleluya. Dia tidak punya kekuatan untuk engkau. Akhirnya iblis juga melancarkan serangannya terhadap Ayub. Dia sakit. Dia mulai garuk-garuk kepala. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kepada anak-anaknya diambil oleh Tuhan, sampai kepada hartanya diambil oleh Tuhan, sampai kepada kesehatannya diganggu. Tidak ada masalah bagi Ayub. Tapi sekarang lihat, muncul sebuah pencobaan yang besar. Inilah pencobaan yang menjatuhkan. Inilah pencobaan yang bisa menjatuhkan seseorang. Kita akan baca ulang di ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara perhatikan, istri Ayub mulai mengajar Ayub untuk mempertimbangkan sesuatu. Ayub, kau kan orang saleh, kau kan orang jujur, kau kan orang yang takut akan Tuhan. Saya mau tanya kepada engkau Ayub, balasan dari kesalehan itu apa? Kan berkat. Engkau kan layak diberkati. Balasan dari takut akan Tuhan kan penjagaan Allah. Engkau kan layak untuk itu. Engkau layak untuk itu. Kemudian sahabat-sahabat Ayub datang. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya memberitahukan satu perkara. Ayub, kalau benar engkau jujur di hadapan Tuhan, seharusnya engkau diberkati. Bukan seperti ini. Hanya orang-orang yang tidak jujur di hadapan Allah yang akan mendapatkan penderitaan seperti yang engkau alami ini. Saya ingin katakan kepada engkau, Ayub, engkau layak untuk diberkati. Sebab itu adalah buah dari kejujuran di hadapan Allah. Engkau layak. Kalau sampai Ayub berpikir, benar juga ya,
Aku kan saleh. Aku kan jujur. Aku kan takut akan Allah. Aku kan setia beribadah kepada Tuhan. Setiap hari aku selalu mengadakan persembahan kepada Tuhan, sebab pikirku, jangan-jangan anak-anakku ini telah melakukan kesalahan. Aku tidak melihatnya. Dia selalu mengadakan persembahan kepada Allah. Aku layak untuk itu. Dengar Bapak Ibu, ketika Ayub tidak mendapatkan sesuatu yang layak untuk dia tidak sakit hati. Dia tidak memberontak kepada Allah. Tetapi apa katanya? Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Ayat ini. 2, 3, ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Benar, aku layak untuk menerima sesuatu yang baik dari Allah. Tetapi kalau Allah pun memberikan aku sesuatu yang buruk, aku siap untuk menerimanya. Anak-anak Tuhan seringkali tidak siap kalau tidak dihormati. Tidak siap kalau tidak dihargai. Tidak siap kalau tidak dikasihi. Kenapa gereja-gereja bisa pecah? Karena kenapa? Pemimpin-pemimpin yang tidak siap untuk tidak dihormati. Setelah dia tidak terpilih menjadi ketua sinode, dia dirikan organisasi lain. Ada saya kenal sahabat saya di daerah Tanjung Langkat, Binjai. 2 periode dia memimpin satu organisasi yang baru. Kedua periode dia tidak terpilih lagi, dia buka organisasi lain. Dia tidak siap untuk tidak dihormati. Dia berkata kepada dirinya, aku kan masih layak untuk dihormati. Penghormatan yang sesungguhnya hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang mengasihi dan memperdulikan saya. Haleluya. Cuma kita kembali kepada apa yang dialami oleh Yusuf. Jadi pencobaan ini tidak selalu datang ketika kita mengalami penderitaan. Karenanya Tuhan tahu kalau saudara tidak dijadikan Allah menjadi orang yang kaya raya pun, saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab justru ada orang yang setelah diberkati menjadi kaya raya, dia lupa untuk Tuhan. Kejadian pasal 39. Ayat yang ke-7. Hingga ayat yang ke-10. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Itu tadi di ayat yang ke-6 bagian C. Lalu kita baca ayat yang ke-7 bersama-sama. 2, 3, ya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istri.
Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu dan untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lihat Bapak Ibu, iblis mulai menawarkan sebuah keinginan. Yusuf, kata istri Potifar, engkau sudah berhasil. Engkau telah membangun satu usaha yang begitu baik di tengah-tengah keluarga kami. Dan bukan hanya suamiku Potifar yang dapat melihat bahwa engkau sungguh-sungguh bekerja dan kami diberkati. Aku juga bisa melihat. Yusuf, sekarang aku memberikan hadiah untukmu. Engkau layak untuk itu. Engkau tidurlah bersama-sama dengan aku. Yusuf, suamiku gak bakal tahu. Aku bisa menutupinya. Engkau ganteng, engkau tampan, engkau gagah. Engkau layak untuk tidur dengan aku. Layak untuk itu. Seringkali anak Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, berpikir, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Lihat Facebook, entah apa yang ditokaknya. Begitu istrinya lihat, sudah ganti fotonya. Akan nggak tahu, siapa yang tahu? Yusuf, aku jamin Potifar nggak tahu. Yusuf, aku jamin tidak ada orang yang berani lapor. Aku jamin. Engkau aman. Ini sebuah keinginan yang memang dibutuhkan oleh siapapun. Tetapi dengar baik, tidak sebuah keinginan itu engkau harus miliki. Amin, saudaraku. Tidak semua keinginanmu harus dikabulkan oleh Allah. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, itu tidak masalah bagi dia. Dia jalani hari-harinya dengan baik. Bahkan dia dipercayakan oleh kepala penjara untuk menggantikan dia, mengawal dan menjaga setiap orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Ketika dia diperbantukan dan menjadi hamba, menjadi budak dalam keluarga Ismail, dia juga mengerjakannya dengan baik sampai orang Ismail itu dapat melihat bahwa Yusuf ini memiliki nilai harga yang tinggi. Dan akhirnya orang Ismail itu menjualnya kepada Potifar. Menjadi budak tidak masalah bagi dia. Dimasukkan ke dalam penjara juga tidak masalah bagi dia. Tetapi justru sekarang muncul satu cobaan yang baru. Bukan penderitaan, tetapi kenyamanan. Muncul satu cobaan, bukan kekurangan, tetapi amplop berisi 200.000 rupiah. Tidak apa-apa. Gak tahu itu caleg itu. Dia kan gak tahu kita pilih dia atau tidak. Tidak apa-apa, gak tahunya itu. Tapi Yusuf katakan tidak. Aku tidak akan melakukan ini. Sebab kalaupun engkau bisa membuat Potifar tidak mengetahui, kalaupun engkau bisa membungkamkan seisi rumahmu ini untuk tidak melaporkannya, tapi Allahku, dia tahu apa yang aku berbuat. Amin, saudaraku. Allahku tahu.
Allahmu tahu pada saat kapan saudara membuka handphone dengan benar. Allahmu tahu kalau saudara sekarang melihat handphone yang kau perhatikan itu Facebook, bukan firman Allah. Dia tahu, saya tidak tahu, temanmu tidak tahu. Tetapi Allahmu tahu. Dan godaannya selalu ada di sini. Pola dan strategi iblis untuk menjatuhkan seseorang ada di sini. Dia menyodorkan sebuah kenyamanan yang seolah-olah orang lain tidak tahu apa yang kau lakukan dan kerjakan. Ketika Yesus dia memberitahukan hari kematiannya, ada murid-murid Yesus di sana. Lalu Yesus mengadakan perjamuan malam bersama-sama dengan murid-muridnya. Mendengar berita ini, Petrus berdiri. Dia katakan kepada Yesus, dan dia katakan kepada semua orang yang ada pada waktu itu, yaitu murid-muridnya, tidak boleh ada seorang pun yang mencamat tubuh Yesus sebelum dia melangkahi mayat saya. Aku akan berdiri di depan. Itulah sebabnya ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemane, ternyata Petrus sudah mempersiapkan ada pedang di pinggangnya. Dia menariknya, dia mengayunkannya. Dia berpikir murid-murid yang lain akan ikut dengan dia. Dia berpikir Tuhan Yesus juga akan sepakat dengan tindakannya. Tetapi sebaliknya, Yesus menegurnya. Nah, ketika Yesus mulai diadili, orang mulai bertanya kepada Petrus, "Petrus, bukankah engkau salah satu dari muridnya?" Aku tidak mengenalnya. Aku tidak tahu siapa itu. Pikirnya, Yesus yang aku kenal bukan seperti yang aku harapkan. Yesus yang aku kenal bukan seperti apa yang aku pikirkan. Mudah saja bagi Yesus untuk memenangkan peperangan pada waktu itu. Sebab bagi Yesus untuk mengalahkan musuh-musuhnya tidak diperlukan untuk mengangkat pedang. Cukup sekali berteriak, "Mati!" Semua pasti akan mati rumah. Dan Petrus seketika itu juga akan duduk menjadi Perdana Menteri. Murid-murid yang lain akan duduk menjadi menteri-menteri mendampingi raja yang baru. Raja yang sedang dinanti-nantikan, raja yang membawa kemerdekaan, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh tentara Romawi. Ini yang paling dibutuhkan oleh orang banyak. Kenapa orang banyak menolaknya? Karena ternyata Yesus tidak mau diangkat menjadi raja. Petrus mulai berkata, "Aku kan layak menjadi Perdana Menteri. Tetapi kenapa Yesus tidak mau memperjuangkannya? Sementara aku sudah bangkit dan sudah mulai memperjuangkannya. Yesus tidak mau memperjuangkannya. Kan layak upayaku dihargai." Tetapi Yesus tidak menghargainya. Sehingga ketika orang bertanya, "Kau kan salah satu dari mereka?" "Aku tidak mengenalnya. Aku tidak tahu siapa itu." Jangan bicarakan tentang Yesus kepadaku. Kenapa, Bapak Ibu? Karena keinginannya tidak terkabulkan. Iblis mulai menyerangnya. "Petrus, kau kan layak menjadi Perdana Menteri. Kau kan layak menjadi orang hebat dan ini kesempatanmu. Setiap orang-orang berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus dan semuanya siap untuk mengangkat Yesus sebagai raja." Kenapa kemudian Yudas mengkhianati Yesus?
Suatu saat Yudas berkata ketika dia melihat ada seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwaksu yang begitu mahal di kaki Tuhan Yesus, Yudas berkata, kenapa pemborosan ini dilakukan? Dia mulai berpikir tentang orang-orang miskin. Tetapi lihat, Yesus justru menegurnya. Yudas berpikir, perkataanku kan layak untuk didengar. Aku kan tidak berbicara untuk diriku sendiri. Aku kan berbicara untuk orang lain. Aku kan sedang memperjuangkan hak-hak orang lain. Sehingga kalau minyak narwaksu ini dijual dengan harga yang cukup mahal, ada beberapa orang yang bisa dibantu. Bukan hanya 1-2 hari bisa makan gratis, 1 tahun bisa makan gratis. Tetapi perkataanku tidak didengar. Ini yang seringkali membuat anak Tuhan justru tergoda dengan cobaan iblis. Perkataanku terasa tidak didengar. Usahaku seolah tidak dihargai. Aku kan layak untuk didengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang dikerjakan oleh iblis akhirnya akan menuju kepada satu kata yang fatal, yaitu ketidaktaatan. Hawa mulai tidak peduli dengan firman Tuhan. Hawa mulai tidak peduli dengan perintah Tuhan. Dia mengambil buah itu, dia memakannya. Dia berpikir aku layak untuk ini. Dia mulai berpikir aku pantas untuk mendapatkan ini. Aku segambar dengan Allah. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Lucifer, aku juga layak untuk disembah. Aku yang memimpin semua malaikat yang berlaksa-laksa ini. Aku yang mengajarinya untuk latihan kor. Aku layak juga untuk mendapatkan pujian. Aku layak. Aku layak. Iblis, strategi iblis untuk menjatuhkan manusia adalah dengan menyodorkan sebuah keinginan. Pahami sebuah serangan fajar yang fatal yang bisa mematikan setiap langkah-langkah orang percaya, sehingga pengiringannya terhenti di dalam mengiring dan menyebut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, katakan amin. Sebab saudara adalah orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Haleluya. Biarkan Tuhan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hanya Dia layak untuk dihargai, layak untuk dipuji, layak untuk dipermuliakan. Katakan, apapun yang Tuhan katakan, aku mau mentaatinya.